Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke guys, di video kali ini aku akan nge-review episode kelima dari series Hawkeye. Jadi di awal episode kelima dari series Hawkeye ini menceritakan Yelena Belova yang terkena snap Thanos, kemudian kembali lagi oleh blipnya si Hulk. Dan di scene ini juga kita diperlihatkan secara real time snapnya Thanos dan blipnya Hulk, dimana itu membuat Yelena hilang kemudian balik lagi dengan sekejap. Ternyata kalau dilihat dari sudut pandang korban itu cuman kayak 1 detik doang ya, nggak lama. Tapi mereka merasakan hal yang berbeda. Tapi kalau dari sudut pandang yang tidak kena snap Thanos, itu berasa 5 tahun lama banget. Si Yelena ini merasakan anomali yang terjadi dan dirinya itu kayak ngerasakan sesuatu yang berbeda. Dia bisa berakhir di dalam rumah ini karena dikiranya temannya ini, si Widow ini, itu terkena hipnotis dan mau diselamatkannya. Ternyata tidak. Nah awalnya kan sebelum dia kena snap, dia ini kan setelah menyelesaikan misinya ini untuk membebaskan para Widow yang terhipnotis, dia kan mau ketemu sama Natasha Romanoff. Tapi setelah dia balik lagi karena blip, ketika dia nyari Natasha ternyata sudah mati guys. Dan hal ini nyambung di end credit scene dari film Black Widow, di mana Yelena Belova itu bertemu dengan Valentina. Kemudian Valentina berkata bahwa Hawkeye lah yang menyebabkan kematian dari Natasha Romanoff. Intinya kayak mengadu domba mereka berdua ya guys. Scene pun dilanjutkan di mana Kate Bishop itu dia balik ke rumahnya dan merasa sedih karena dia sudah disuruh berhenti oleh Hawkeye untuk bisa menemaninya. Kate Bishop pun berkata kepada ibunya Eleanor bahwa si Jack Duquesne itu sebenarnya adalah bos penjahat. Intinya dia itu adalah orang yang jahat dan harus diselidiki. Terlihat banget ya di sini bahwa Kate Bishop itu sangat sekali kecewa ya, karena sebenarnya memang dia ini pengen banget menjadi Avengers dan beraksi bersama dengan Hawkeye. Kemudian scene berlanjut ketika Kate Bishop itu bertemu dengan Yelena Belova di apartemen dia yang sebelumnya sudah terbakar karena dibakar oleh mafia Tracksuit. Nah pada waktu di scene ini aku suka banget guys dengan tampilannya Yelena Belova, dari mulai lookingnya, cara personalitinya, cara dia berkomunikasi dengan Kate Bishop, itu tuh develop banget karakternya daripada di film Black Widow kemarin. Dan aku suka banget dengerin dia ngomong bahasa Inggris tapi dengan pakai aksen Rusia. Dapat banget ya, sama kayak Anya Taylor-Joy ketika dia memerankan Magic di film The New Mutant. Pokoknya intinya dalam percakapan ini Yelena Belova itu ngewanti-wanti banget Kate Bishop untuk tidak ikut campur urusannya, karena dia itu hanya ingin menargetkan Clint Barton saja, bukan Kate Bishop. Pokoknya di sini berkualitas banget ya dialog antara Yelena Belova dan Kate Bishop yang aku tangkap. Jadi nggak cuma ngobrol biasa udah gitu aja, tapi terlihat banget bahwa aktingnya si Florence Pugh dan aktingnya Hailey Steinfeld itu tuh bagus banget guys. Dan dari percakapan ini Kate Bishop akhirnya tahu bahwa si Yelena ini adalah adik dari Natasha Romanoff. Dan Yelena itu mau membunuh Clint Barton karena ulah Clint Barton lah yang membuat Natasha Romanoff itu mati. Awalnya si Kate Bishop itu nggak percaya, tapi Yelena terus meyakinkannya bahwa si Hawkeye ini tidak baik. Dan di sini Yelena juga sangat benci dengan kalimat Avengers ya. Ini menunjukkan banget bahwa Yelena nanti akan bergabung menjadi Thunderbolt, saingannya Avengers. Kate Bishop pun akhirnya mulai ragu-ragu ya ketika mendengar semua informasi dari sudut pandang Yelena. Dan ternyata Yelena ini juga disewa oleh seseorang untuk membunuh Clint Barton. Jadi selaras banget ya, dia memang lagi mau membunuh Clint Barton, terus kebetulan ada yang mau nyewa dia juga. Jadi ya udah deh, tancap aja. Di sini terlihat banget sisi sensitif dan emosionalnya dari Yelena Belova kalau sudah menyangkut soal saudaranya yaitu Natasha Romanoff. Akhirnya Yelena pun pergi dan memperingatkan sekali lagi kepada Kate Bishop untuk tidak menghalanginya. Berikutnya terlihat Hawkeye yang numpang di rumahnya Grills untuk mencari perlindungan yang aman karena musuh-musuhnya sudah pada tahu tempat tinggal dia. Akhirnya Jack Duquesne pun ditangkap karena Eleanor Bishop itu melaporkannya ke polisi. Kemudian scene yang paling emosional banget itu ketika Hawkeye datang ke Battle of New York Memorial, di mana dia di sana seperti ngomong ya sama Natasha Romanoff tentang apa yang sudah dilakukannya, permintaan maafnya, dan kayak ucapan selamat tinggal. Kate Bishop yang masih ragu-ragu tentang jati diri sebenarnya dari Hawkeye itu masih tetap percaya dengan Hawkeye. Ia terus menelepon Hawkeye agar bisa beraksi kembali dan berteman kembali. Namun ya seperti biasa ya, Hawkeye terus mengabaikannya karena memang dia itu khawatir kalau keselamatan Kate Bishop ini terancam. Hawkeye pun memutuskan kalau ini semua sudah terlalu jauh ya, takutnya nanti malah banyak orang-orang yang disayanginya itu terluka. Dia langsung mengambil kostum Roninnya lagi, mengenakannya, dan mengirimkan pesan singkat kepada mafia Tracksuit untuk menemuinya di sebuah tempat, dan untuk menyuruh Maya Lopez juga ikut di dalam pertemuan tersebut. Dan pada malam itu ketika mereka semua bertemu, terjadilah pertempuran antara Ronin, mafia Tracksuit, dan Maya Lopez. Koreografernya keren banget ya, apalagi fighting combat koreografi one by one antara Maya Lopez dan Ronin. Di sini juga ternyata Ronin mengungkapkan identitas aslinya bahwa dia adalah Clint Barton di depan Maya Lopez. Mereka berkata memakai American Sign Language ya guys. Jadi keren ya. Kita sekaligus bisa belajar gimana bahasa isyarat itu. Dan yang paling mengejutkan di sini ternyata Clint Barton atau si Ronin itu mengungkapkan sebuah rahasia kepada Maya Lopez bahwa sebenarnya dia itu disewa oleh seseorang untuk membunuh ayahnya Maya Lopez. Dan ayahnya Maya Lopez ini memang sudah ditargetkan untuk dibunuh sejak lama oleh seorang bos besar. Tentu Maya Lopez tidak percaya ya akan hal itu. Dia langsung menyerang Ronin kembali karena mendengar hal itu. Ketika hampir Maya Lopez itu mau membunuh Ronin dengan pedangnya, tangannya langsung ditembak
ditembak oleh busur panah milik Kate Bishop yang sudah berada di lokasi sedari tadi memperhatikan keadaan. Akhirnya Clint Barton atau Ronin terselamat kalah pada malam itu oleh Kate Bishop. Dan pada akhirnya Clint Barton dan Kate Bishop itu berteman kembali dan beraksi kembali untuk di next episode. Selesai dari pertempuran dengan Ronin, Maya Lopez pun kemudian memikirkan apa yang dikasih tahu Ronin kepadanya. Dia kemudian bertanya kepada Kazi kenapa Kazi tidak datang di pertemuan atau pembantaian malam itu. Dan Kazi terlihat nervous dan grogi ya pas jawabnya. Maya Lopez pun terlihat sangat curiga dan mungkin nanti si Maya Lopez ini akan berbalik ya melawan mafia Track Suite karena dia ini sebenarnya hanya dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan mereka saja. Di akhir cerita dari episode ini ternyata diketahui bahwa yang menyewa Yelena Belova untuk membunuh Clint Barton itu adalah Eleanor Bishop. Yelena langsung mengirimkan sebuah pesan kepada Kate Bishop dan sebuah foto. Nah, di foto itu diperlihatkan Eleanor Bishop bersama dengan seorang bos besar yaitu Kingpin. Kingpin di sini ini sama banget dengan Kingpin yang ada di serial Netflix Daredevil. Gila sih guys, episode kelima dari series Hawkeye ini betul-betul mind blowing dan keren banget. Fighting combat koreografinya juga bagus banget dan seriesnya terus membuat kita penasaran untuk tahu gimana nih kelanjutan untuk episode selanjutnya. Semoga nanti di episode terakhir ya, kalau nggak salah episode 6 minggu depan kita akan disuguhkan dengan cerita yang lebih menarik lagi dan mungkin kita bisa mendapatkan fakta-fakta terbaru yang mungkin bisa mempengaruhi film-film Marvel Cinematic Universe di kedepannya. Karena memang set timeline dari series Hawkeye ini berada di paling akhir dari seluruh film MCU yang sudah rilis. Oke guys, itu dia penjelasan dari aku tentang episode kelima dari series Hawkeye. Jangan lupa nonton ya episodenya guys, keren banget. Thank you for watching, don't forget to like, subscribe, and don't forget to comment below in this video for what you want to do me on the next content of my video. Thank you guys, see you next time, bye bye.